Esok hari, Polda Metro Jaya akan membuat simpulan tentang fakta-fakta kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Kami akan diskusikan ini mengingat sejauh mana kemudian kita menakar polisi akan mengungkap misteri kematian ini. Sudah bergabung di studio Kompas TV, Kabarreskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Pak Ito, apa kabar Pak? Malam. Baik. Terima kasih sudah mau bergabung dan datang ke studio Kompas TV kali ini. Membaca ekspektasi Pak, untuk besok ini kan disebutkan polisi akan menyampaikan hasil analisis forensik dan juga temuan-temuan bukti-bukti atas kematian Arya Daru. Ekspektasi apa yang mungkin bisa publik dapatkan nanti saat polisi mengumumkan itu? Apakah langsung ketahuan ini kejahatan apa, pembunuhan atau bunuh diri atau semacamnya? Ya, kan begini. Pada saat pertama dulu pernah saya sampaikan, kematian itu kan ada yang wajar, tidak wajar. Ini kan tidak wajar. Kalau tidak wajar ada dua kemungkinan. Apakah yang bersangkutan bunuh diri ataukah yang bersangkutan dibunuh? Ya, ini adalah dua. Sehingga berangkat dari dua kemungkinan ini, kemudian polisi melakukan penyelidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation. Nah, kemudian kita lihat tadi banyak temuan-temuan yang memang tidak mungkin disampaikan ke publik. Banyak orang mengatakan pihak mengapa tidak disampaikan kepada publik setiap ada temuan. Justru dengan setiap ada temuan, kalau disampaikan kepada publik, maka publik akan membuat hipotesa sendiri, membuat skenario berdasarkan opininya. Oke. Kita coba lihat dulu untuk bukti yang belum lama ini juga menguak di publik. Salah satunya adalah visual di sekitar gedung Kementerian Luar Negeri. Diketahui posisi dari Arya Daru Pangayunan ini saat itu berada di rooftop atau teras atap selama 1 jam lebih. Kita coba lihat juga visual yang ditampilkan. Ini kita akan lihat visual dari area rooftop atau teras atap gedung Kementerian Luar Negeri. Ini dia, polisi menyebut ini menemukan tas milik diplomat Arya Daru juga. Dan yang kita lihat di sini adalah visual dari Arya Daru pada tanggal 7 Juli itu di pukul 21:43 waktu Indonesia bagian Barat dan berada di sana selama 1 jam 26 menit, Pak. Itu setelah posisi dia sebelum menuju ke indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selama itu ada analisis juga nih sebetulnya, saya juga mau dapatkan perspektif Anda. Ada yang melihat, ada yang mencoba menangkap bahwa ini tampaknya Arya lagi membaca situasi di sekitar itu sebelum kembali ke indekos. Kalau Anda baca sendiri, ini tujuannya buat apa? Kalau analisis Anda? Ya, kalau saya melihat kan almarhum ini berada di rooftop itu kan setelah dari satu tempat. Tempat pusat perbelanjaan kan ya. Kemudian kembali di sana. Kemudian kita melihat bahwa dia juga membawa tas yang setelah diselidiki atau ditemukan oleh pihak penyidik ternyata ada rekam medis. Kalau rekam medis, karena saya juga dulu pernah menjadi duta besar ya, selama 5 tahun di Myanmar, di mana almarhum juga adalah berdinas di sana. Jadi paling tidak saya juga menanyakan kepada teman-temannya pada masa lalu dan pada saat ini bagaimana yang bersangkutan kan. Ini sesuatu yang tentunya merupakan hal-hal yang mungkin perlu juga kita dalami. Kemudian kalau memang dia berada di rooftop, ada dua kemungkinan ya. Dia ingin melihat situasi yang mungkin akan memutuskan sesuatu. Nah, kemudian setelah itu tidak jadi kan, kembali ke tempat penginapan. Tetapi satu hal yang membuat saya mungkin pasti menjadi penyelidikan bagi penyidik ya. Bagaimana dia keluar membuang barang dulu kan ya. Ya, kemudian masuk kembali, kemudian terjadilah kematian tersebut. Di sana yang menjadi pertanyaan adalah dari HP, HP-nya almarhum. Masalahnya HP-nya juga belum ditemukan sampai sekarang. Karena kan kalau dari hasil otopsi itu adalah menentukan penyebab kematian dan waktu kematian. Oke, tapi sampai sebelum ke situ, kalau Anda membaca apakah ini upaya dia untuk melihat kondisi, memastikan tidak ada hal-hal yang mengancam dirinya, makanya kemudian dia memilih untuk melihat rooftop selama itu, Pak? Ya bisa ya, karena begini, tadi kan yang harus kita dalami di sini adalah bagaimana motif almarhum ya. Apakah ada sesuatu yang membuat dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya atau dia merasa ada orang yang mengancam yang akan keselamatannya dia? Oke. Nah, dua hal ini yang tentunya akan dirangkai oleh penyidik menjadi satu kesimpulan yang mudah-mudahan besok bisa disampaikan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat yang awam ya. Temuan barunya juga tadi Anda juga sudah sempat singgung masalah polisi yang menemukan tas
Ya. milik Arya Daru di sekitar Kementerian Luar Negeri. Nah, tas itu ditemukan di lantai 12 gedung Kemenlu, tepatnya di tangga menuju teras atap atau rooftop. Nah, tas itu berisi yang Anda sebutkan adalah rekam medis Arya. Kita coba simak. Tim penyidik langsung mencari dan menemukan tas itu berada di atas di lantai 12 di samping tangga lantai 12. Sudah ditemukan oleh jelas nggak ya? Oleh penyelidik bahwa penyelidik menemukan adanya rekam medis korban, ya rekam medis korban di salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Ya, saya tidak bisa menyampaikan apa isinya, tapi intinya ditemukan rekam medis milik korban, ya, di mana di situ Dalam tas ya, Pak? Berbunyi tentang rawat jalan dari penyakit yang dialami oleh korban. Temuan rekam medis ini terlepas bahwa Anda juga sudah menyebutkan analisisnya karena memang posisinya sebagai diplomat, tapi adakah maksud untuk menyampaikan pesan tertentu dengan meninggalkan itu di sekitar Kemenlu, Pak? Saya yakin dari teman-teman penyidik mereka sudah juga melibatkan daripada tim psikologi forensik, bahkan juga mengundang dari pihak luar ya, dari asosiasi. Nah di sana juga kan kalau orang ingin mengakhiri hidupnya sendiri, itu juga ada tanda-tanda yang ditinggalkan. Nah ini kan satu hal yang menarik, mengapa tas ini harus ditinggalkan di sana? Maksudnya apa? Nah kalau memang ini adalah hasil rekam mediknya, ini biasanya setiap diplomat yang akan diposting di satu tempat, dia tuh harus dicek kesehatannya. Seperti saya misalnya, untuk menjadi duta besar saya harus melalui pemeriksaan dan setiap tahun tuh kita ada pemeriksaan rutin. Kalau kita bicara masalah kebiasaan. Tapi di sini kan tanda-tandanya apa? Mengapa dia harus meninggalkan di sana? Kemudian apakah ada barang belanjaan dia? Karena kan dia sudah tinggal 1 minggu sudah berangkat ke Helsinki kan, tugas baru. Kemudian sejak kapan HP-nya itu mati? Dan di mana HP-nya itu saat itu mati posisinya? Kan kita bisa membaca di sana kan. Kalau memang HP-nya itu mungkin matinya atau hilangnya pada saat dimatikan di dalam kos tersebut, berarti kan ada seseorang yang mengambil HP tersebut. Soal HP ini juga menarik karena terlepas bahwa sekarang polisi juga menganalisis dari digital forensik baik itu CCTV dan lain-lain termasuk laptop terakhir yang disebutkan bahwa sedang dianalisis, ini ponsel masalahnya hilang, Pak. Apakah kemudian ini akan mempersulit untuk pendalaman kasus ini? Sama sekali tidak. Karena kan ada jejak digital di operator. Polisi itu punya direktorat cyber yang canggih ya, peralatannya canggih sekali. Kita lihat kasus-kasus terorisme yang bisa dibongkar. Kita tidak perlu ada fisiknya dari HP tersebut. Nanti akan diteliti jejak digitalnya. Apakah ada komunikasi antara almarhum dengan siapa? Dengan keluarganya kah? Dengan teman-temannya kah? Dengan seseorang kah? Atau mungkin di sana bisa disampaikan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu merasa terancam. Atau sebaliknya ada pesan-pesan yang menunjukkan bahwa almarhum itu merasa putus asa, sudah putus asa. Tapi secara logika menurut saya ya, karena yang bersangkutan akan mendapatkan posting di tempat yang lebih baik, biasanya itu merupakan dambaan daripada diplomat nih. Untuk kembali diposting keluar, karena kan dari segi kesejahteraan sosialnya jauh lebih besar daripada dia penugasannya levelnya berbeda begitu ya? Pastilah. Itu kira-kira itu yang pasti akan didalami. Sehingga nanti kalau misalnya ada 2 kemungkinan tadi ya ditanyakan, kalau yang bersangkutan itu mengakhiri hidupnya sendiri, yang harus didalami penyebabnya apa? Karena ada seseorang merasa berdosakah? Atau dia merasa terancamkah? Atau mungkin ada sesuatu penyakit yang membuat seseorang itu merasa putus asa. Kalau misalnya tidak, tentunya ada seseorang yang memang mengakhiri hidupnya, dan ini tentunya harus ditelusuri menjadi pekerjaan rumah ke depan setelah pengumuman siapa pelakunya. Termasuk juga yang menarik di sini karena selama ini kan kita melihat visual di CCTV sekitar indekos hanya satu sisi begitu Pak, di area luarnya saja. Dan belum lama ini video amatir detik-detik penemuan diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang lebih dekat lagi visualnya itu sudah beredar. Nah video ini menunjukkan saat penjaga indekos ini menemukan jasad Arya di dalam kamarnya. Nah ini dia Pak. Yang Anda lihat ini sekarang juga saudara adalah kondisi saat penjaga indekos masuk ke dalam kamar Arya. Penjaga indekos membuka selimut dan menemukan jasad Arya dengan kondisi kepala terbungkus lakban. Nah sang penjaga indekos yang kaget kemudian meminta rekannya untuk mengambil visual atau mengambil foto. Ini visual yang lebih dekat lagi, coba diambil
oleh rekan dari penjaga indekos ini. Soal kondisi muka terlilit lakban dan respons dari penjaga indekos ini harusnya secara logika bisa cukup membantu untuk penelusuran kasus ini lebih mudah lagi ya Pak ya? Ya, saya melihat dari perspektif saya, pada saat penjaga itu mencongkel, dia kan memegang HP. Ya. Dia melihat HP, kemudian dia masuk, keluar, temannya pergi kan, dia masih memegang HP. Kalau di sini kan dia tidak memegang HP. Berarti ada jeda, ada waktu di mana dia harus meninggalkan HP atau dipegang siapa, atau pada saat dia melihat jenazah itu siapa yang memegang HP itu. Kan waktu dia masuk, kita bisa melihat ya mungkin dari cuplikan video itu, Ya, ini. dia memegang HP kan. Nah, terus yang itu juga memegang HP kan, nanti bisa kita lihat si penjaganya ini kan, tapi kemudian dia masuk tidak pakai HP gitu ya. Berarti kan boleh dikatakan yang mengambil gambar ini adalah mungkin temannya itu kan. Temannya itu siapa? Tentunya pasti sudah diminta keterangan oleh teman-teman penyidik ya. Demikian. So kalau melihat fakta-fakta tadi Pak, ditambah lagi dengan analisis yang disebutkan sudah dipegang juga oleh pihak Polda Metro Jaya, hasil laboratorium forensik ini sudah dipegang juga, tinggal menunggu untuk dianalisis bersama dengan para ahli. Harusnya duduk perkara kasus ini, kasus apa udah ketahuan dong? Ya jelas ya kan, semua. Tapi persentasenya berapa besar kira-kira ini udah ketahuan? Ya kalau menurut saya ya kemungkinan besarnya ya itu antara di atas 50 mungkin ya. Kemudian satu peristiwa yang mungkin dikaitkan dengan bagaimana seseorang itu merasa tertekan, mungkin dia merasa malu atau merasa berdosa ya. Tapi kan kita harus melihat kembali kepada kelaziman. Kalau seseorang mengakhiri hidupnya itu dalam keadaan terbungkus plastik kemudian dilakban, apakah masih punya kesempatan buat yang bersangkutan itu misalnya untuk masuk tangannya ke dalam selimut, ini rapi gitu ya. Nah, karena semua ini bisa saja terjadi. Kalau dikatakan pintu itu terkunci dari dalam, itu ada beberapa orang yang menyampaikan pendapatnya itu dengan sangat mudah bisa dilakukan. Saya sependapat. Ya, karena berbagai kemungkinan ini dikaitkan. Jadi ibaratnya tadi yang di Kemlu itu termasuk dari pusat perbelanjaan itu satu puzzle. Puzzle lainnya adalah hasil forensik. Puzzle lainnya adalah hasil digital forensik, yaitu dari CCTV maupun dari HP, pembicaraan HP. Tapi dari sekian banyak itu yang jadi titik balik bahwa ini kasus udah jelas kasus apa, dari bukti yang mana Pak? Ya, yang jelas daripada otopsi. Karena kan otopsi itu menentukan penyebab matinya orang itu dan waktunya. Kalau misalnya yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan torak misalnya ya, itu dari paru-paru, dia seperti orang tenggelam. Dia sudah meninggal sebelum dilak berarti itu kasus pembunuhan 100% ya. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu meninggal karena kehabisan napas karena tertutup, ada dua kemungkinan. Apa tuh? Yang bersangkutan itu mengakhiri hidupnya atau diakhiri hidupnya oleh seseorang. Keyakinan Anda lebih besar cenderung kemana? Saya tidak bisa mengatakan karena bagi saya 50-50 ya. Tentunya kan setiap orang punya persepsi sendiri ya, punya perspektif sendiri. Saya pun juga sebagai mantan penyidik, saya juga punya perspektif. Tapi bagaimanapun juga saya melihat kerja daripada anggota Polda Metro ini luar biasa. Kenapa? Dari jejak digital ini diikuti sampai mendapatkan rekaman CCTV yang ada di Kemlu. Itu diperoleh dari penelusuran jejak digital loh, sampai dari satu pusat perbelanjaan, dia kembali ke sana gitu kan. Harusnya dalam 2 minggu proses ini yang telah dilakukan oleh polisi tidak membuat kasus ini jadi abu-abu, dan berharap besok ada kejelasan di balik kasus ini. Pak Ito, terima kasih banyak ya Pak sudah mau berbagi pandangan bersama kami kali ini dan sudah mau datang ke studio Kompas pada malam hari ini. Kami akan lanjutkan dengan topik lainnya usai jeda saudara, termasuk Jokowi